lagi dengan saya Ibu Indra. Kali ini kita akan belajar matematika kelas 8 semester 1 mengenai relasi dan fungsi. Udah pernah dengar kata relasi kan ya? Misalkan nih kalian berelasi dengan saya. Kalian itu siswa saya guru kalian. Kemudian saya dengan orang tua saya ada relasinya. Jadi saya anak dari orang tua saya itu adalah ayah saya, ibu saya gitu ya. Jadi relasi itu artinya adalah hubungan. Kompetensi dasarnya yang pertama mendeskripsikan, menyatakan, dan membedakan antara relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi, baik kata-kata, tabel, dan grafik. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, diharapkan selama dan setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik itu dapat yang pertama, menjelaskan, memahami, dan membedakan konsep tentang relasi dan fungsi. Yang kedua, memahami, menemukan, serta menentukan domain, kodomain, dan range suatu fungsi. Adapun peta konsep kita pada materi ini, seperti ini. Jadi yang kita pelajari nanti ada relasi, fungsi, korespondensi satu-satu, dengan penyelesaiannya bisa berupa diagram panah, kartesius ataupun pasangan berurutan, himpunan pasangan berurutan, yang dapat disajikan dalam tabel, grafik, dan persamaan. Tahukah kamu bagaimana tarif taksi dihitung dalam satu perjalanan? Bagi kalian yang pernah menggunakan taksi, ya, taksi itu memiliki biaya yang harus dibayar pertama kali atau biasanya disebut sebagai biaya buka pintu. Jadi kalau kalian di bandara misalkan gitu ya, begitu buka pintu pertama kali, itu dihitung Rp7.000 hingga 1 km pertama. Nah, untuk setiap kilometernya, selanjutnya penumpang membayar Rp4.350 per kilometer. Jadi jika seseorang atau seorang penumpang menggunakan taksi sampai X kilometer, maka biaya yang harus dibayarkan dapat dibentuk menjadi sebuah fungsi seperti berikut. Fx sama dengan 7.000 ditambah X dikurang 1 dikali 4.350. Atau ini dibacanya fungsi X sama dengan 7.000 ditambah X kurang 1 dikali 4.350. Kenapa di sini dikurang 1? Jadi kalau menempuh perjalanan 20 km, berarti kilometer pertama, 1 km pertama itu dihitung 7.000, sedangkan kilometer kedua sampai kilometer ke-20 itu dihitung 4.350. Makanya fungsinya, bentuk fungsinya 7.000 ditambah X kurang 1 dikali 4.350. Di dalam relasi dan fungsi tadi, sesuai dengan peta konsep, yang pertama adalah relasi, kedua fungsi, dan ketiga korespondensi satu-satu. Yang pertama, relasi. Nah, untuk memahami pengertian relasi yang kita akan bahas sekarang. Nah, coba kalian simak dahulu penjelasan saya berikut. Misalkan ada 4 orang anak. Anak tersebut bernama Arsy, Aisyah, Alia, dan Apika. Memilih hobi yang mereka sukai. Di sini saya tekankan ya kata hobi. Setelah didata, diperoleh data sebagai berikut. Untuk yang hobi membaca, itu adalah Arsy dan Aisyah. Untuk yang hobi bermain game, itu adalah Arsy, Aisyah, dan Alia. Kemudian yang hobi berkemah, itu adalah Aisyah, Alia, dan Apika. Dari data ini, kita bisa tentukan orangnya itu sebagai himpunan A, hobinya itu sebagai himpunan B.
Jadi kita bisa tuliskan A itu anggotanya adalah Arsy, Aisyah, Alia, dan Apika. Kemudian himpunan B anggotanya adalah membaca, main game, dan berkemah. Nah, kita bisa buat diagram panahnya seperti ini. Himpunan yang di depan itu adalah himpunan yang pertama, himpunan A, dengan anggotanya Arsy, Aisyah, Alia, dan Apika. Himpunan yang di belakang adalah himpunan B, yaitu himpunan hobi, membaca, main game, dan berkemah. Kemudian, karena tadi orang memiliki hobi gitu ya, maka panahnya itu dibuat dari A ke B. Jadi himpunan A ke B, A, panah B. Nah, panahnya ini kita bisa tambahkan kata hobi. Artinya, yang ada di dalam himpunan A itu memiliki hobi yang ada di dalam himpunan B. Oke, kita lanjut. Untuk anggota himpunan A, noktah diletakkan di belakang. Sedangkan di himpunan B, noktahnya di depan. Seperti ini. Nah, baru kita hubungkan sesuai data yang kita peroleh tadi. Untuk yang hobi membaca adalah Arsy dan Aisyah. Kemudian, untuk yang hobi bermain game, itu tadi ada Arsy, Aisyah, dan Alia. Sedangkan untuk yang hobi berkemah, Aisyah, Alia, dan Apika. Paham ya tentang relasi ya? Kalau dari gambar tadi, dari diagram panah tadi, kita bisa tahu bahwa pada relasi himpunan A ke himpunan B tersebut, masing-masing anggota himpunan A dapat dipasangkan dengan satu atau beberapa anggota himpunan B. Bahkan dapat mungkin terjadi ada anggota himpunan A yang tidak memiliki pasangan. Nah, kalau di sini tadi semua anggota himpunan A punya pasangan ya. Bahkan ada yang memiliki dua pasangan. Contohnya nih Arsy, dia menyukai membaca dan menyukai main game. Kalau Aisyah, dia memiliki 3 hobi. Jadi memiliki 3 pasang, yaitu dengan membaca, main game, dan berkemah. Sedangkan untuk Apika itu hanya memiliki 1 pasang saja, yaitu Apika itu hobi berkemah. Relasi dari himpunan A dan dari himpunan A ke himpunan B itu sendiri adalah suatu aturan yang memasangkan atau mengawankan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Jadi dipasangkan, dikawankan. Nah, jadi dari himpunan A ke himpunan B berarti memasangkan A dengan anggota himpunan B. Nah, untuk menyatakan relasi itu bisa dengan 3 cara. Yang pertama dengan diagram panah. Contoh, buatlah 3 buah relasi dari himpunan P ke himpunan Q. P-nya anggotanya 2, 3, 4, ke himpunan Q anggotanya 1, 2, 4, 6. Dinyatakan dengan diagram panah. Nah, kalau tadi, contoh tadi itu ada relasinya ya, ada hubungannya, yaitu hobi. Nah, kalau di contoh ini tidak ada dinyatakan hubungannya apa, relasinya apa, nggak ada disebutkan. Kita hanya disuruh membuat diagram panah saja yang menyatakan 3 buah relasi. Jadi terserah kita. Nah, contoh nih, kita buat relasi lebih dari. Jadi P lebih dari Q. Ya, ini kita bisa buat panah ke sini, P ke Q. Nah, lebih dari artinya yang di depan itu harus lebih dari yang di belakang. Nah, kalau 2 ini kan hanya lebih dari 1. Jadi 2 hanya bisa dipasangkan dengan 1. 2 bisa dipasangkan dengan 2 enggak? Enggak. Karena 2 tidak lebih dari 2. Ya. Kemudian 3. 3 lebih dari 1 enggak? Nah, karena 3 lebih dari 1, maka 3 dipasangkan dengan 1. Ini ya, yang ini ya. Yang ini. Ini sudah 2. Kemudian 3 lebih dari 2 enggak?
Karena 3 lebih dari 2, maka 3 dipasangkan dengan 2. Kemudian anggota P yang berikutnya adalah 4. 4 lebih dari 1, maka 4 dipasangkan dengan 1. 4 lebih dari 2, maka 4 dipasangkan dengan 2. 4 lebih dari 4? Tidak. Nah, karena 4 tidak lebih dari 4, maka selesai. Jadi inilah diagram panah dengan relasi lebih dari. Nah, kalau kita buat relasinya kurang dari, ini kita buat tanda panah ke sini. Kalau 2 itu kurang dari 1. Enggak ya, salah ya. 2 kurang dari 2, salah. 2 kurang dari 4, betul. Berarti kita hubungkan 2 dengan 4. 2 kurang dari 6, betul. Berarti 2 kita hubungkan dengan 4. Kemudian 3. 3 kurang dari 1, salah. 3 kurang dari 2, salah. 3 kurang dari 4, betul. Jadi kita hubungkan 3 dengan 4. 3 kurang dari 6, betul. Kita hubungkan 3 dengan 6. Yang terakhir anggota P adalah 4. 4 kurang dari 1, salah. 4 kurang dari 2, salah. 4 kurang dari 4, salah. 4 kurang dari 6, betul. Maka 4 kita hubungkan dengan 6, seperti ini. Kita sudah ketemu 1, 2 relasi, satu lagi. Nah, kita buat relasi yang berikutnya adalah faktor dari. Kita hubungkan dulu P ke Q dengan hubungan faktor dari. Kalau faktor itu adalah perkalian yang menghasilkan ya. Jadi nanti 2 ini, himpunan yang di depan itu adalah faktor dari yang di belakang. Jadi yang di depan merupakan perkalian yang menghasilkan bilangan di belakang. Nah, contohnya gini nih. Kalau kita ambil 1 itu berapa kali berapa? 1 itu hanya 1 kali 1. Berarti tidak ada pasangan 1 ini. Sekarang 2. Kalau 2 itu terbentuk dari 1 kali 2. Hanya bisa itu ya. Nah, karena di sini nggak ada 1, berarti nggak bisa dihubungkan. 1 kali 2, berarti 2-nya bisa nih. Nah, karena 1 kali 2, 2. Kemudian 4. 4 itu bisa diperoleh dari 1 kali 4 atau 2 kali 2. 1 kali 4, 1 nggak ada. 4 ada. Nah, ini 4 dihubungkan ke 4. Habis 1 kali 4, apalagi tadi? 2 kali 2. Berarti 2 dihubungkan ke 4. Ini 2 dihubungkan ke 4. Yang terakhir adalah 6. 6 ini perkalian yang membentuk 6 adalah 1 kali 6, 2 kali 3. Berarti 1 nggak ada, 6 nggak ada, 2 kali 3. Berarti 2 dihubungkan dengan 6, benar. Kemudian 3 dihubungkan dengan 6. Oke, begitu ya cara membacanya. Jadi di depan ini adalah faktor dari yang di belakang. Jadi kalau mau dicari itu dari belakang ke depan ini, kalau kita menggunakan relasi faktor dari. Oke, kita lanjut. Jika kita nyatakan dengan diagram Cartesius, nah, tadi kan kita punya diagram panah nih. Dengan himpunan yang di depan adalah orangnya, himpunan yang di belakang adalah hobinya. Kemudian kita hubungkan karena himpunan A ke B, relasi A ke B, maka kita hubungkan A ke B-nya, A-nya di depan, B-nya di belakang, dengan relasi hobi. Maka diagram Cartesiusnya seperti ini. Yang di depan itu kalau di diagram Cartesius itu ada di sumbu X. Kemudian himpunan yang di belakang pada diagram panah itu ada di sumbu Y pada diagram Cartesius. Nah, berdasarkan data tadi ya, itu ya berarti kita bisa tulis. Karena himpunan A anggotanya nama orangnya, berarti kita tulis di sini. Arsi, Aisyah, Alia, Apika. Himpunan B-nya kita tulis di sini. Membaca, main game, berkemah. Oke. Sekarang dari data tadi dikatakan bahwa Arsi itu hobi membaca.
Nah, kita buat titik di sini. Kita hubungkan antara Arsi dan membaca. Kita taruh titik merah di sini. Kemudian Aisyah suka membaca. Berarti kita hubungkan Aisyah dengan membaca. Berarti di sini titiknya ya. Oke. Kemudian Arsi suka main game. Ya, panah hijau itu Arsi suka main game. Berarti kita hubungkan Arsi dengan main game di sini. Titik hijau. Begitu juga Aisyah suka main game. Kemudian ada satu lagi yang suka main game adalah Alia. Nih ya, 1, 2, 3. Oke, sudah. Kemudian yang hobi berkemah. Ada Aisyah, hobi berkemah, berarti Aisyah dihubungkan dengan berkemah. Kemudian Alia suka berkemah, berarti Alia dihubungkan dengan berkemah. Yang terakhir Apika, hobi berkemah. Nah, seperti ini. Inilah diagram Kartesiusnya, kalau ini diagram panahnya. Nah, yang ketiga adalah dengan himpunan pasangan berurutan. Sama seperti tadi. Ya, ini di diagram panahnya, kalau ini di diagram Kartesiusnya, sekarang himpunan pasangan berurutannya. Cara mencari himpunan pasangan berurutannya kita lihat tadi. Yang pertama, Arsi suka membaca. Kita beri titik sini, Arsi suka membaca, jadi dihubungkan Arsi dengan membaca. Kemudian ada Aisyah suka membaca, kita hubungkan juga di diagram Kartesius Aisyah dengan membaca. Maka himpunan pasangan berurutannya adalah seperti ini. Karena ini himpunan, maka dimulai dengan kurung kurawal, Arsi, membaca, Aisyah, membaca. Jadi dikasih kurung nih. Arsi, membaca, baru koma lagi, buka kurung, Aisyah, membaca. Berarti untuk yang suka main game adalah Arsi dengan main game, Aisyah dengan main game, dan Alia dengan main game. Berarti bisa kita tuliskan begini, buka kurung, Arsi, main game, Aisyah main game, Alia main game. Nah, yang suka berkemah siapa? Ada 3 tadi. Aisyah suka berkemah, kemudian Alia suka berkemah, yang terakhir adalah Apika suka berkemah. Maka himpunan pasangan berurutannya berarti yang pertama, ini ya, yang warna biru. Yang warna biru pertama berarti Aisyah, berkemah. Yang kedua Alia, berkemah. Yang ketiga Apika, berkemah. Baru tutup kurung kurawal. Seperti ini. Jadi ini himpunan pasangan berurutannya. Oke. Demikian tentang relasi yang dapat kita bahas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.